Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, sambil saya upload drive keperluan ANPK ya. Ini saya akan menjelaskan tentang yang dikerjakan proktor saat simulasi ANPK. Walaupun saat gladi maupun saat ANPK utama sebenarnya prosesnya hampir sama tapi sedikit berbeda di bagian-bagian tertentu ya. Oke, jadi saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa saja yang dikerjakan proktor saat simulasi ANPK, terutama ini untuk teman-teman proktor yang baru ya. Jadi di sini saya akan membagi pembahasannya pertama tentang tahap persiapan, tahap menjelang hari simulasi, tahap hari pelaksanaan ke-1 dan kedua, lalu yang dilakukan di aplikasi komputer Proktor, dan yang terakhir penjelasan tentang menu-menu komputer Proktor. 5 hal ini akan dipelajari dalam video saat ini. Yang pertama, tahap persiapan awal. Itu memastikan data komputer Proktor sudah ada di menu simulasi. Di sini teman-teman ya. Di web ANBK, kalian buka saja di menu simulasi ya. Pastikan sudah kalian lihat. Oke, kita masuk. Nah, di sini ya ada menu simulasi komputer Proktor. Nah, di sini sudah ada. Untuk passwordnya kita tinggal tunggu saja nanti di hari pelaksanaan. Yang kedua, mencetak kartu simulasi ANPK juga sama, ada di menu simulasi di sini. Nah, cetak kartu login. Ini silakan teman-teman cetak ya. Kemudian yang ketiga, mendownload aplikasi keperluan simulasi di web ANPK atau dari admin kabupaten atau drive Ngapakpedia. Ini bagian ini saya perlu jelaskan ya. Untuk mode online itu downloadnya Proktor Browser dan Exambro Client. Kalau yang mode semi online itu Exambro Admin dan Exambro Client. Bedanya di ininya Proktor Browser dan Exambro Admin. Nah, kalian bisa download di sini teman-teman ya, di dashboard. Di dashboard ANPK di prerequisite itu baru ada Exambro Admin sama Exambro Client. Ini untuk yang 64 bit atau 32 bit. Kalau teman-teman bingung, download aja yang 64 bit dulu untuk kliennya. Nanti kalau bitnya tidak cocok berarti tinggal download yang 32. Tapi kebanyakan laptop sekarang sudah pakai 64 bit ya. Nah, ini Proktor browsernya itu tidak ada atau belum ada saat video ini dibuat tanggal 3 itu. Untuk Proktor browser belum ada, jadi teman-teman bisa minta ke admin dinas ya, mungkin ada yang nyediain, atau teman-teman bisa akses di drive-nya Ngapakpedia di sid/ngapakpedia, lalu pilih ini drive dokumen konten Ngapakpedia, lalu ada folder ANPK, lalu di dalamnya ada prerequisites. Nah, di sini ada Proktor browser. Silakan teman-teman download. Ini untuk yang full online pakai yang ini. Kalau yang semi online pakai yang ini. Kalau untuk kliennya pakai yang ini, gitu ya. Oke, itu keperluannya. Kemudian tambahan sedikit bagi yang semi online itu ada proses sinkronisasi VHD sebelum simulasi ANPK. Itu juga dilihat jadwal simulasinya ada di menu asesmen di bagian sini, simulasi komputer Proktor. Nah, ini ada jadwal sinkronisasi. Itu bagi yang semi online. Kalau yang full online ya ada kolomnya tapi tidak akan terisi karena kalian tidak melaksanakan sinkronisasi ya. Oke, itu tahap persiapan awal, lalu tahap menjelang hari simulasi. Jelas itu dipastikan teman-teman harus mematikan antivirus, itu lakukan setiap hari ketika akan simulasi ya. Karena nanti Proktor browsernya itu dianggap sebagai virus biasanya. Jadi file-filenya akan termakan sehingga Proktor browsernya tidak bisa dibuka. Biasanya penyakitnya itu. Kemudian menginstal Proktor browser di laptop Proktor, itu untuk yang full online. Menginstal Exambro Client di laptop siswa, meski tidak mau melibatkan siswa ya, wajib tetap diinstal agar terlihat aplikasi bisa berjalan atau tidak. Jangan diinstal ketika mau dipakai siswa, nanti ada error malah kelabakan ya. Mending diinstal saja sebelum selagi persiapan gitu teman-teman. Kemudian memastikan koneksi internet aman ya, terutama ini yang untuk yang full online. Kita next ke hari pelaksanaan ke-1 dan kedua. Karena kan simulasi itu ada literasi numerasi gitu ya. Jadi hari ke-1 dan hari kedua. Intinya
teman-teman setiap hari ke-1 dan hari kedua itu cek petunjuk di web ANBK. Jadi nanti di dashboardnya itu akan muncul di sini nih. Misalnya perintah, klik menu, klik gitu. Intinya urutan kerjanya nanti ada di sini, di web ANBK ada, gitu ya. Kemudian mematikan semua antivirus, betul, karena itu tadi sudah saya ingatkan. Kemudian login ke Proctor Browser menggunakan akun komputer Proctor di menu simulasi. Tadi sudah saya tunjukkan. Mengikuti alur yang diperintahkan di web ANBK, ya seperti langkah yang di awal tadi ya. Kemudian sebaiknya melibatkan siswa untuk belajar dan memastikan semua perangkat dapat digunakan. Jadi ini lebih baik siswanya diikutkan teman-teman ya. Karena kalau siswanya diikutkan itu nanti jadi dia mengalami 3 kegiatan. Simulasi dia ikut, gladi dia ikut, kemudian ANBK utamanya bisa ikut. Jadi semakin lancar, apalagi untuk SD nanti ya. Untuk SD itu kan jarang pakai laptop atau komputer. Nah, itu biar terbiasa menggunakan laptop atau komputer gitu, teman-teman. Yang selanjutnya yang dilakukan di aplikasi Proctor. Nah, tadi persiapan terus penjelasan hari pertama, hari kedua, terus yang dilakukan di aplikasinya itu gimana sih? Gitu kan ya. Yang jelas pertama sebelum membuka harus mematikan antivirus, kemudian mengekstrak dan membuka Proctor browsernya, kemudian login ke Proctor browser, lalu lanjut ke menu-menunya sesuai kebutuhan. Untuk contoh mode online ya, saya jelaskan untuk aplikasi Proctor yang mode online. Nah, ini setelah kalian login itu nanti akan tampil beranda seperti ini. Di sini nanti ada data jumlah peserta total, jumlah peserta login, jumlah peserta mengerjakan tes, dan jumlah peserta selesai mengerjakan tes. Ini tampilannya nanti akan seperti ini. Ini SD, SMP, SMA, SMK gitu ya. Kemudian ini ada identitas proktornya. Next, ke yang pertama kalian tuju adalah masuk ke kelompok tes. Ketika mau simulasi itu teman-teman masuk ke kelompok tes. Pertama klik nomor 1 di sini pilih status. Nah, ke status ini pilih yang tidak aktif ya. Pilih yang tidak aktif dulu. Kemudian masuk ke sini kelompok tes itu pilih sesi. Biasanya nah ini nih mungkin cuma 1 karena simulasi masuk ke semua secara serentak sesi 1. Tapi saat gladi atau ANBK utama, jika teman-teman mengatur ada 2 sesi atau 3 sesi, ya ini kelompok adalah sesi. Jadi pilih. Biasanya untuk yang full online itu otomatis ya. Kemudian yang ketiga, centang nama siswanya di sini. Tinggal di sini centang aja, nanti diklik, nanti akan tercentang semua siswa. Lalu kalau ada siswa yang tidak masuk atau tidak mengikuti, ya silakan centang user yang akan login saja, enggak apa-apa. Nggak harus semuanya. Misalnya kalian simulasi login, saya mau ngetes 1 aja, 1 akun. Ya udah, yang dicentang 1 aja gitu nggak apa-apa. Lalu yang keempat, klik assign di sini. Ya. Setelah selesai, di menu kelompok tes, kalian berpindah ke menu status tes. Ini harusnya kedua ya, saya nulisnya 1 lagi. Ke status tes. Di sini nanti akan muncul kode tes, informasi tes, waktu tes, informasi tanggal tes, terus dan seterusnya. Intinya di bagian ini Proctor hanya menunggu token ya. Tokennya rilis atau belum. Kalau sudah rilis, kalau tokennya sudah rilis, itu teman-teman sudah bisa meminta siswa untuk login. Ya, jadi setelah tokennya muncul, silakan meminta user yang tadi sudah diaktifkan untuk login gitu ya. Nah, setelah ke status tes, teman-teman bisa memantau ke status peserta. Di sini status peserta. Itu untuk melihat siswa yang sedang mengerjakan, yang sudah selesai, yang baru login, kemudian melihat username, melihat nama peserta, melihat subtes terakhir ya. Kemudian aktivitas terakhir, sisa waktu, status tes, dan yang biasanya di sini adalah untuk mengeklik atau memaksa siswa mengeklik tes selesai. Misal nih, siswa sebenarnya sudah selesai mengerjakan, tapi di sini statusnya tes sedang dikerjakan. Maka Proctor bisa menggunakan fitur ini, action, selesai tes. Jadi nanti si anak akan datanya otomatis dianggap selesai ya. Ini hanya dilakukan ketika memang si anak benar-benar sudah selesai atau ada kondisi khusus yang mengakibatkan dinas menginstruksikan kita untuk mengeklik selesai tes.
Jadi ini jangan untuk coba-coba ya menu selesai tes ini, karena ketika kalian mengeklik selesai tes, maka siswa dengan user tersebut tidak bisa login lagi di hari tersebut ya. Jadi jangan untuk main-main ini selesai tesnya. Kemudian untuk daftar peserta di sini adalah seluruh data peserta ANBK ya. Ini akan tampil di sini, baik yang sesi 1, 2, 3 dan seterusnya. Intinya semua yang masuk di sini akan tampil. Kemudian request reset login ya, ada menu request reset login itu misalnya saat mengerjakan tes dan terjadi logout secara tidak normal, misalkan karena mati listrik, komputer error atau jaringan terputus. Ini akan reload otomatis selama 30 detik. Jadi ini nanti misalnya ada permintaan request reset ya tinggal dicentang aja, nanti klik request reset login selected gitu ya. Ini ya tidak terlalu sering digunakan. Yang biasanya sering digunakan adalah yang ini, daftar login untuk kita riset peserta. Nah, misal nih, si peserta lagi mengerjakan mendadak error. Nah, di tampilan request reset tidak ada pesertanya, maka kita riset dari sini, daftar login. Nah, di sini kalian bisa centang namanya yang mau di reset, lalu klik reset peserta ya. Itu khusus untuk yang bermasalah. Kalau yang tidak bermasalah ya berarti ini hanya untuk melihat peserta yang sudah masuk ke aplikasi Exambro kliennya. Itu untuk memantau ya. Kemudian laporan pengelolaan. Ini menu terakhir itu kalau sudah selesai semua. Jadi di sini kalau sudah selesai semua teman-teman silakan klik cetak ya di sebelah sini ya. Kalau belum selesai, maka akan ada notif seperti ini. Anda tidak dapat mencetak laporan karena masih ada peserta yang mengerjakan tes. Jadi ini harus dipastikan bahwa semua sekolah selesai. Nah, ini wajib dicetak atau disimpan ya dalam bukti PDF seperti ini untuk menunjukkan bahwa kalian sudah melaksanakan ANBK. Jadi nanti kalau di data pusatnya dianggap belum mengerjakan, kalian punya bukti ini. Ini bukti fisik bahwa kalian sudah mengerjakan ANBK di hari tersebut, sesi tersebut. Ini sebagai bukti ya, nanti disimpan. Begitu. Jadi intinya seperti itu ya. Untuk teman-teman proktor nggak usah, yang terutama proktor baru nggak usah panik nanti ketika ada pas pelaksanaan simulasi, ada error atau apa-apa, kalian paling sering berkutat di menu ini teman-teman. Di menu daftar login, nanti kalian reset, login lagi, ada masalah reset, login lagi gitu ya. Dan token, di bagian token itu juga nah ini di bagian token itu setiap 15 menit ganti ya. Jadi kalau misalnya si anak ada masalah sudah lebih dari 15 menit mengerjakan, kemudian mau login lagi, itu tokennya dicek. Karena token itu biasanya ganti setiap 15 menit. Jadi dicek ya, terreset lagi, ganti lagi tokennya gitu teman-teman ya. Jadi itu saja yang teman-teman kerjakan di aplikasi Proktor. Intinya ya tetap santai aja untuk simulasi karena itu mengetes perangkat kalian berjalan dengan normal dan kalian paham prosedurnya atau tidak. Begitu, teman-teman. Terima kasih. Itu saja penjelasannya. Jika ada yang mau ditanyakan, seperti biasa, tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.